Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ibu-ibu yang saya hormati. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Minda Cahaya Islam. Di sini saya sebagai mediator yang telah dipilih ibu-ibu terlebih dahulu. Selanjutnya kepada ibu-ibu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ahdiani Nova sebagai pemohon dalam kasus ini. Perkenalkan, nama saya Dian Rizky Aprianti, di sini berperan sebagai termohon. Baiklah, jika begitu, dikarenakan ibu-ibu sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, maka mari kita langsung saja. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan bahwasannya mediasi yang ibu-ibu tempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2008. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi ini, kita juga adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain yang pertama imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral. Yang kedua tidak punya hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikutnya yaitu kerahasiaan, seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia. Yang terakhir itu adalah kaukus, artinya jika diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu akan saya bacakan tata tertib selama melalui proses mediasi atau perundingan hari ini. Yang pertama itu, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan oleh mediator. Yang kedua itu para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga itu para pihak tidak boleh saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Yang keempat itu tidak merokok. Yang kelima itu tidak menggunakan handphone. Dan yang keenam itu tidak merekam isi pembicaraan. Baiklah, apakah ibu-ibu setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib tersebut? Saya setuju, Bu. Setuju, Bu. Baiklah, jika ibu-ibu menyetujuinya, bagaimana kalau kita mulai mendengar keterangan dari pemohon terlebih dahulu? Apakah ibu-ibu bersedia? Iya, Bu, silahkan. Silahkan, Ibu penggugat. Jadi begini, saya di sini bertindak sebagai perwakilan Serikat Buruh Citra Jaya pada tanggal 20 Oktober 2020 yang lalu. Saya menerima putusan pemberhentian kerja dari PT Citra Jaya dengan tidak diberi alasan yang jelas. Kami yang kena PHK tidak merasa melakukan kesalahan apa-apa. Jadi kami merasa ini pemutusan secara sepihak dan tidak dapat kami terima. Dan setahu saya, ini melanggar Peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Karena dalam peraturan itu seharusnya ada pembahasan secara bipartit, tetapi pihak perusahaan tidak mengadakan itu dan total mengeluarkan putusan PHK secara sepihak. Baiklah, artinya Ibu tidak menerima dengan putusan PHK ini. Benar, Bu? Benar. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari pemohon, selanjutnya berikan kesempatan kepada termohon untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silahkan, Bu. Terima kasih atas kesempatannya kepada Bu Mediator.
Berdasarkan surat putusan nomor 5 garis miring AK garis miring CJ garis miring P garis miring 2020 tanggal 20 Oktober 2020 perihal pemutusan hubungan kerja, dalam kesempatan ini pemohon tadi telah menyampaikan bahwa tidak diberi alasan yang jelas. Tetapi dalam surat pemutusan itu sudah tertera jelas dan alasan kami membuat putusan seperti itu. Makanya kami dengan terpaksa untuk mem-PHK beberapa karyawan. Oleh sebab itu, kami tidak mengeluarkan secara sepihak seperti apa yang katanya Ibu pemohon tadi, Ibu Mediator. Tidak secara sepihak bagaimana? Kami tahu-tahu di PHK saja perjanjian kerja di awal pun tidak begitu, Bu. Baiklah, baiklah. Kepada pemohon, saya harap untuk tenang. Mari kita dengarkan terlebih dulu alasan termohon hingga selesai. Bukan seperti itu, Bu. Ya, Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh termohon. Saya persilahkan. Terima kasih, Ibu Mediator. Jadi begini, kenapa saya bilang tidak melakukan secara sepihak? Karena sudah ada kabar mengenai keadaan perusahaan, bagaimana saya selaku HRD perusahaan merasa tidak perlu lagi merundingkan itu kepada karyawan, karena karyawan sudah tahu bagaimana keadaan perusahaan. Dan dalam perjanjian kerja pun sudah dijelaskan bahwa jika sewaktu-waktu keadaan perusahaan sedang menurun, perusahaan berhak merumahkan atau memberhentikan karyawan tersebut, Bu Mediator. Jadi, di dalam surat perjanjian kerja itu sudah ada penjelasan bahwa jika kondisi perusahaan menurun, perusahaan berhak mem-PHK pekerja. Benar seperti itu? Ya, benar, Ibu. Baik, bagaimana dengan karyawan yang diberhentikan itu? Apakah ada di PHK secara acak atau dilihat dari kinerjanya, Bu? Kami melihat dari kinerjanya, Ibu. Baiklah, mungkin dari pemohon? apa tidak salah bukannya dipilih secara acak karena jarang masuk kerja dan tidak diberhentikan seperti itu. Maaf kepada pihak pemohon, sebelum mediasi dimulai, tadi mediator telah menyampaikan tata tertib. Melakukan proses mediasi diharapkan pihak pemohon agar dapat berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Mari kita dengarkan terlebih dulu alasan termohon hingga selesai. Bukan seperti itu, Bu? Ya, Bagaimana tanggapan termohon? Saya persilakan. Jadi begini Bu, kami dalam membuat ini melihat kinerja dari karyawan kami. Selama mereka bekerja dengan kami, apakah pekerjaannya rapi atau tidak, apakah selalu patuh aturan atau tidak, sebagian yang sekiranya dapat membangkitkan perusahaan lagi Bu, bukan secara acak. Dan yang dipilih pun sudah dengan banyak pertimbangan Ibu, seperti itu. Baik, dengan penjelasan dari termohon, bagaimana dengan tanggapan dari pemohon? Saya persilahkan. saya memang mendengar tentang kondisi perusahaan saat ini, tapi kami tidak mengira jika akan ada pengurangan pegawai seperti ini. Seharusnya kami diberitahu sebelumnya, walaupun di dalam surat perjanjian kerja di awal yang baru saya ingat bahwa memang benar ada poin yang menyebutkan itu, tetapi alangkah lebih baiknya jika kami diberitahu sebelum mengeluarkan surat putusan PHK itu dan diberikan alasan yang lebih logis lagi kenapa kami diberhentikan, apa yang kurang dari kinerja kami selama kerja di PT Putrajaya. Karena kami merasa bahwa yang sering tidak masuk kerja tidak ada masuk namanya dalam daftar PHK. Begitu, Bu. Baik, apakah ada tanggapan dari termohon? Tentu ada Ibu. Oke, kami mungkin mengambil keputusan yang salah karena tidak memberitahu terlebih dahulu bahwa perusahaan kami ini hampir pilot, Bu. Makanya kami tidak sempat memberitahu dan langsung mengeluarkan surat putusan PHK tersebut karena kami pikir bahwa sudah ada poin dalam surat perjanjian kerja di awal, Ibu. Baiklah, Itu Ibu Mediator.
Setelah saya mendengar penjelasan dari kedua belah pihak, saya dapat menyimpulkan bahwa yang poin pertama itu pihak pemohon ingin penjelasan dan pemberitahuan terlebih dahulu. Yang kedua itu pihak termohon ingin masalah cepat selesai. Makanya terburu-buru mengeluarkan surat keputusan PHK tersebut. Apakah benar seperti itu? Iya, Ya, benar. benar, Bu. Baik, sekarang izinkan saya bertanya. Apakah yang diinginkan oleh pemohon? Tentu saja saya dan teman-teman yang di PHK ini ingin kembali dipekerjakan lagi. Bagaimana tanggapan dari termohon? Kalau untuk dipekerjakan kembali, saya tidak menjamin karena seperti yang saya bilang tadi, kondisi perusahaan itu sedang menurun, Bu. Tetapi kalau hanya merumahkan, kemungkinan kami bisa dan dirumahkan itu hanya mendapatkan gaji sebesar 5% saja dari gaji pokok. Jadi jika keadaan perusahaan membaik, pasti akan dipanggil kembali, Bu. Seperti itu. Ya, selanjutnya saya bertanya lagi. Bagaimana pemohon? Apakah dapat menerima alasan tersebut? Maka gaji kami akan dibayar tepat waktu sesuai dengan perjanjian di awal. Baik, bagaimana dengan termohon? Apakah dapat menyanggupinya? Ya, sesuai dengan perjanjian kerja di awal, jikalau kemudian hari terlambat dan dilihat dari perkembangannya perusahaan, paling lambat sekitar 2 bulan, Ibu. Bagaimana pemohon? Saya menerimanya, tetapi dengan catatan jika tidak dipenuhi atau dilanggar, kami akan menuntut lagi. Baik, saya bertanya lagi kepada termohon. Apakah dapat menyanggupinya? Baik, Bu, saya siap menyanggupinya. Jadi, dalam mediasi kali ini, kita telah menemui kesepakatan, yaitu termohon menyanggupi hanya akan merumahkan karyawan PT Citra Jaya dan memberikan gaji sebesar 5% dari gaji pokok. Dan jika terlambat, pembayaran akan dibayar paling lambat 2 bulan dengan catatan apabila pihak termohon melanggar maka pihak pemohon berhak mengajukan tuntutan kembali. Apakah benar seperti itu? Benar, Bu. Baik, saya akan menyerahkan surat yang harus kalian tanda tangani. Berdasarkan kesepakatan kalian berdua. Jadi, sebelum surat ini ditandatangani, saya akan membacakan isi surat ini terlebih dahulu. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan akan diikat kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak mengingkari kesepakatan, maka akan diajukan gugatan kembali. Mengerti? Mengerti, Bu. Karena mediasi ini telah mencapai kata sepakat, kata sebuat, dan kedua belah pihak telah menandatangani surat kesepakatan, maka mediasi ini akan saya selesaikan dan dianggap berhasil. Kemudian terima kasih kepada ibu-ibu sekalian, maka mediasi ini saya tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.